Hai Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian, bukan energi kalian gitu ya. Baik, di sini aku akan membacakan bagaimana sih situasi 6 bulan ke depan untuk kalian ya. Tentu saja itu hanya membaca potensi ya, bukan vonis. Artinya apapun itu masih dinamis, tergantung dari perkembangan pikiran dan pilihan atau langkah yang dipilih ya setiap orang yang menjalani ya tentunya, oke? Baik, di sini langsung saja kalau aku lihat selain Leo, ada Pisces, ada Virgo, kemudian ada Cancer, ada Gemini, ada Aries, ada Aquarius. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ada Libra juga ya. Capricorn. Oke. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Leo, kalau aku lihat di sini 6 bulan ke depan itu aku melihat ada pengganti buat kalian ya. Untuk urusan apapun ya. Kalau ini soal kalian kehilangan sesuatu, akan ada gantinya. 6 bulan ke depan itu kalian melihat gantinya. Kalau ini soal kalian tidak bisa meraih posisi tertentu, ada gantinya, ada kesempatan yang akan terbuka buat kalian, oke? Kalau ini soal pekerjaan yang tidak kalian dapatkan ya, project yang ingin kalian dapatkan cuman nggak dapet gitu, akan ada gantinya 6 bulan ke depan. Dan kalau ini soal love life, percintaan gitu ya, dimana kalian menginginkan orang tersebut atau sudah berusaha bersama orang tersebut, tetapi tidak jadi karena di sini ada pesan juga, mungkin memang itu bukan untukmu gitu ya. Aku melihat 6 bulan ke depan itu ada gantinya. Pokoknya ada sesuatu yang membuat kalian terpuruk, kehilangan gitu ya. Kecewa karena tidak bisa meraih itu. Nah, 6 bulan ke depan itu terlihat ada blessing itu, ada penggantinya, ada kesempatan yang terlihat di situ, oke? Jadi relax. Kemudian di sini aku melihat sebelumnya memang ya seperti yang aku bilang, kalian merasa gagal gitu, merasa tidak bisa meraih desire atau obsesi atau ambisi tersebut gitu. Dan kalian berpikir apa gitu yang salah gitu, apa yang harusnya gue lakukan gitu untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kayak kalian terus mempertanyakan itu. Ya memang sih terlihat belum berdamai dengan dalam tanda kutip ya rasa kekalahan itu. Jadi kalian kayak masih punya ambisi di situ, mempertanyakan aja gitu. Salahnya di mana, harusnya bagaimana kayak gitu. Kenapa kok nggak dapet gitu? Kenapa kok ini tidak berhasil, tidak bisa kayak gitu. Nah, yang aku lihat 6 bulan ke depan kalian dapat jawabannya. Jadi semacam ada hal yang hilang dalam hidup kalian. Nah, akan ada yang menggantikan kekosongan itu atau ruang itu ya. Jadi ada yang hilang ya, yang menempati sebuah ruangan dalam hidup kalian ya. Hal yang hilang itu pergi kan, ruangan itu kosong kan. Nah, akan ada yang mengganti untuk mengisi ruangan itu. Intinya kayak gitu sih ya, oke? Kebanyakan memang soal, kalau yang kulihat sih paling banyak ini kayaknya soal materi ya, material abundance gitu ya. Kemudian soal percintaan gitu. Jadi mungkin ada yang mengisi hari-hari kalian 6 bulan ke depan, atau kalian punya kesempatan nih untuk bisa menjalin hubungan sama orang itu atau relasi dengan orang itu gitu ya. Di sini bahkan ada kartu ini ya kan. Kemudian di sini ada Ten of Swords, ada Five of Cups. Terlihat kayaknya dalam waktu 6 bulan ke depan atau saat ini mungkin ya, atau dari sebelumnya kalian itu sudah mengalami kayak terpuruk gitu, keterpurukan itu, rasa sedih itu. Karena di sini ada Ten of Swords, Five of Cups. Jadi kayak kalian merasa terabaikan, merasa
kehilangan sesuatu lah. Pokoknya aku melihat di sini ada rasa kehilangan yang besar, rasa sedih yang mendalam, dan durasinya lumayan panjang gitu. Ya, jadi kalian sempat terpuruk memang di sini ya, yang terlihat di sini gitu. Ya, sedih, terpuruk gitu ya. Butuh waktu untuk kalian bisa bangkit atau healing dari situ. Kalian habis kehilangan sesuatu dan sepertinya ini kehilangan yang cukup besar gitu ya. Mungkin setiap dari kalian ya, maksudnya Leo, masing-masing dari Leo di luar sana situasinya macam-macam ya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Situasinya macam-macam, entah itu kehilangan apa, tapi ini sepertinya sesuatu yang besar. Sesuatu yang berharga, kehilangan yang mendalam. Apa Leo ini? Kehilangan orang yang tercinta, orang yang terkasih gitu kan? Tapi itu sih kalau aku lihat ya. Ini maaf banget ya, ini kayak ini nggak harus terjadi sama kalian, sorry, maksudnya aku hanya ngasih contoh aja. Kehilangan di sini tuh maaf ya, ini kayak kayak ditinggal untuk selama-lamanya gitu. Jadi rasa kehilangannya tuh besar banget, sementara kalian merasa terikat banget sama orang itu. Kebanyakan seperti itu ya kalau yang terlihat di sini. Tentunya ini tidak harus cocok atau sesuai dengan situasi semua orang, karena tadi juga aku membaca beberapa kemungkinan kan gitu. Kesedihan, pokoknya aku lihat kesedihannya tuh dalam banget gitu. Apakah ya orang terkasih, tercinta itu kan, orang yang disayang, dicinta itu kan bisa siapapun ya, bukan hanya pasangan gitu. Bagian dari keluarga kalian itu juga bisa sih. Pokoknya ini ujian yang cukup besar buat kalian ya. Dan bisa jadi ada ujian-ujian lain yang datang mungkin bertubi-tubi gitu. Walaupun yang paling besar mungkin yang ini gitu kan. Cuman balik lagi, contohnya tadi bisa macam-macam. Kalau contoh yang aku sebutkan tadi, karena melihat kehilangannya itu sebesar ini gitu. Cuman itu tidak harus situasi kalian gitu ya. Bisa yang lainnya gitu lah, contohnya gitu. Itu hanya contoh lah intinya gitu. Situasi kalian bisa macam-macam, gak harus itu gitu ya. Oke, nah balik lagi, maksudnya aku melihatnya sih ini bukan sesuatu yang mengagetkan ya kalau dari sudut pandang aku. Artinya mohon maaf nih ya, orang bisa saja kehilangan tiba-tiba dan dia gak dapat tanda-tanda sebelumnya, kecuali ya mungkin tanda-tanda kecil yang dia lewatkan gitu, dan bisa jadi dia baru sadar ketika itu terjadi gitu. Oh ternyata ada tanda-tanda ini gitu. Cuman sebelum itu terjadi dia nggak menyadari tanda-tanda itu gitu. Jadi ada orang yang kehilangan mendadak itu ada. Ada orang yang tidak mendadak gitu loh. Dia sudah merasakan dia akan kehilangan itu gitu. Ada yang seperti itu juga. Balik lagi itu macam-macam loh ya. Kehilangan di sini bukan hanya kehilangan seseorang gitu. Bisa jadi kehilangan yang aku sebut tadi, pekerjaan. Bisa juga kan orang tiba-tiba mengalami pemutusan hubungan kerja gitu, tiba-tiba. Tapi kayak gitu, apakah tiba-tiba? Mungkin sudah ada pemberitahuan kali ya. Cuman mungkin pemberitahuannya itu cukup mendadak, itu bisa jadi. Dan dia nggak berpikiran akan sampai di situ atau menjadi bagian yang itu gitu. Tapi ada juga orang yang sudah merasakan, oh kayaknya dia akan kehilangan mungkin hal itu, posisi itu. Ya ada juga yang sudah bisa merasakan itulah ya. Udah ada tanda-tanda yang cukup jelas gitu, sehingga dia udah paham gitu, jangan-jangan itu akan terjadi gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Kayak orang mau diberhentikan gitu kan, itu mungkin, atau kayak PHK gitu lah misalkan, kan bisa juga sudah terlihat tanda-tanda sebelumnya perusahaannya mengalami kesulitan keuangan gitu ya, dan itu udah kronis gitu ya. Jadi perkembangan perusahaannya juga udah bisa terlihat, perusahaannya ini sudah tertatih gitu, dan ini sudah berlangsung lama gitu. Ini udah tinggal menunggu waktu aja untuk berhenti gitu. Ada juga yang sudah bisa melihat itu sejak sebelumnya gitu. Jadi tanda-tandanya udah kelihatan jelas dari waktu yang waktu-waktu sebelumnya lah ya. Oke.
Ya baik, di sini aku melihat nah, ini memang rasa sedih dan kehilangan yang besar ini membuat ya gimana ya, kalian nggak bersemangat, pekerjaan juga akhirnya terhambat ya, menjalani hidup juga nggak bisa all out gitu ya. Akhirnya ya udah, ya namanya orang lagi terpuruk gitu kan, berimbas akhirnya sama hal-hal lain di hidupnya, terutama pekerjaan ya. Dia juga, ya namanya orang lagi berada dalam keadaan emosi, perasaan yang terpuruk kayak gitu kan, hidupnya juga terlihat terpuruk ya. Ya kan, apa yang dia rasakan di dalam akhirnya berimbas pada kehidupannya juga. Kehidupannya juga akhirnya kayak tertahan atau bahkan menurun gitu, bisa jadi kayak gitu. Cuman sepertinya akan ada waktunya. Bukan sepertinya, iya jelas akan ada waktunya sih. Dan yang aku lihat bisa jadi dalam waktu 6 bulan ke depan kalian bangkit lagi gitu. Ya, kalian mendapatkan kekuatan itu lagi dalam diri kalian untuk menyelesaikan semua masalah kalian dan meningkatkan lagi situasi hidup kalian. Itu yang kulihat di King of Wands ini gitu. Oke. Ya. Kemudian di sini aku melihat ya memang hal yang besar tadi ya, kehilangan yang besar tadi itu kayak memberi tamparan keras buat kalian gitu, menyadarkan kalian pada sesuatu. Ya, jadi kadang kita bisa melihat satu perspektif itu diawali dari kejadian luar biasa yang mungkin tidak mengenakan gitu ya. Di sini aku melihat ada perubahan cukup signifikan bisa jadi dalam mindset kalian, dalam pemikiran kalian, ya dalam diri kalian, sehingga akan ada perubahan bagaimana kalian menjalani hidup ke depannya gitu. Nah, di sini aku melihat ada pesan juga soal aku udah bilang belum, di sini ada energi Virgo Sun, Moon, Rising atau Venus gitu ya. Di sini pokoknya kalau aku lihat ya, keadaan ini memang meningkatkan, suka nggak suka akhirnya kayak mematangkan, gimana ya kayak gitulah ya. Keadaan ini kayak mematangkan lagi diri kalian gitu, suka nggak suka gitu, kalian kayak dimatangkan jadi lebih bijaksana lagi bisa jadi gitu kan. Nah, di sini aku juga melihat pesan soal kompetisi ya. Jadi kalau aku lihat sih, pertama ini soal kompetisi kalian mendapatkan seseorang ya. Kedua, ini soal kompetisi ya, bisa dalam urusan pekerjaan ya gitu. Cuman yang aku lihat memang kalian kerja keras banget nih untuk bisa memantapkan lagi finansial kalian 6 bulan ke depan setelah keterpurukan itu. Dan sepertinya itu cukup berhasil lah untuk jangka waktu bulanan gitulah. Bisa seperti itu sebenarnya sudah cukup gitu loh, sudah cukup berhasil. Kita kan juga realistis ya. Maksudnya dalam waktu beberapa bulan memang kita mau berharap yang perubahan sejauh mana gitu. Dengan keadaan seperti ini, perubahan sebesar ini sebenarnya udah cukup untuk 6 bulan ke depan, ini sudah bisa dibilang oke gitu ya. Ya kalau mau lebih oke lagi kan masih ada waktu-waktu selanjutnya gitu loh, ya kan? Seperti itu, karena kita kan hanya membaca 6 bulan ke depan. Nah, dalam waktu 6 bulan ke depan sepertinya situasi keuangan atau finansial itu bisa kembali lagi lebih stabil dan cukup kuat gitu. Kayak gitu sih ya, itu yang kulihat di sini. Oke, di sini juga aku melihat ada orang yang suka memandang stalking atau mencari tahu atau terus mengawasi orang yang mereka cintai di sini, yang mereka sukai di sini, di mana sepertinya mereka sedang tidak bersama atau komunikasinya sedang buruk kayak gitu, sehingga hanya melihat dari jauh atau berusaha mencari tahu. Itu yang kulihat di sini, ada usaha itu, dimana kalau Leo ingin mencari tahu sesuatu itu akan dikejar informasinya. Itu yang kulihat di sini ya. Dan ini memang soal seseorang, soal love life juga gitu. Kebanyakan memang soal romance gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Kemudian di sini aku melihat ada yang ingin kembali sama orang lama juga gitu. Nah, ini kan ada hubungannya sama stalking yang aku bilang tadi gitu. Dan bisa jadi ada hubungannya dengan kompetisi yang aku sebutkan tadi gitu
gitu ya. Tapi yang terlihat cukup jelas itu memang soal itu dan soal materi ya. Ada blessing yang bisa kalian rasakan gitu loh 6 bulan ke depan. Ya mungkin dirasakan atau tidak dirasakan, mungkin setiap hari ada aja blessing ya. Ini masalah sudut pandang sih, cuman ada sesuatu yang bisa kalian rasakan kebahagiaannya gitulah ya 6 bulan ke depan ya. Oke, itu ini kartu ini menyampaikan hal yang sama ya. Kalau aku lihat di sini ini adalah dimana suka tidak suka kalian memang perlu melalui itu gitu loh. Jadi hidup itu kan memang tidak selalu mulus kayak jalan tol gitu ya kan. Ada kalanya berbatu gitu kan. Ada kalanya harus melewati jalanan yang rusak. Ada kalanya perjalanan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya itu namanya happiness itu memang perlu diupayakan biar tidak terlalu bergantung sama external event itu tadi ya. Jadi semacam kayak ini contoh yang paling gampang aku jelaskan ya, kayak poikiloterm dan homeoterm. Ini aku akan jelaskan artinya ya. Ini udah pernah aku jelaskan di video lainnya juga sih. Jadi hewan yang yang dia itu suhu tubuhnya tergantung banget sama suhu lingkungan. Itu poikiloterm. Jadi kayak amfibi, reptil kayak gitu. Bergantung banget. Jadi kalau suhu di luar itu dingin, ya suhu mereka juga kayak gitu. Makanya mereka bisa jadi kayak reptil gitu ya, bisa berjemur untuk menaikkan suhu kayak gitu ya. Dan kalau mau mengukur suhu gitu kan, karena aku dokter hewan gitu ya, mau mengukur suhu kalau di hewan-hewan yang poikiloterm gitu ya bisa gitu ya, kayak gitu. Jadi paling ya mamalia kayak gitu kan kalau kita mau mengukur suhu gitu kan, seperti itu. Nah kalau misalnya Aves itu kan suhunya terlalu tinggi memang ya, normalnya mereka memang suhunya 40-an gitu. Jadi nggak biasa juga sih diukur suhunya ya gitulah ya. Paling dilihat dari gejala-gejala yang lain lah. Cuman kembali lagi soal suhu, ini ada persamaannya karena gini, kalau kayak homeoterm gitu ya, biasanya mereka itu punya sistem sendiri memang ya dalam tubuhnya untuk menjaga suhu tubuh itu tetap di angka yang normalnya mereka gitu. Jadi kalau normalnya mereka itu 38 gitu ya misalkan, mereka akan mereka punya sistem di tubuhnya untuk berusaha mempertahankan suhu tubuhnya di angka segitu, walaupun mungkin bisa kurang sedikit atau lebih sedikit kalau misalkan keadaan di luar terlalu agak ekstrim gitu kali ya, agak sedikit ya begitulah ya. Tapi ya itu tadi, mereka nggak terlalu mudah berubah suhunya secara signifikan karena perubahan suhu lingkungannya gitu, karena ada sistem sendiri gitu ya. Itu kalau homeoterm gitu sih. Jadi ada usaha seperti itu, ada sistem itu dalam tubuhnya. Itu loh yang aku maksud kalau soal kebahagiaan juga ya, happiness itu gimana kita mengupayakan itu, bagaimana kita mengupayakan itu dalam diri kita gitu kan. Jadi apapun situasi di luar, bagaimana caranya kita nggak terlalu jauh lah dari standar itu gitu, dari perasaan itu gitu ya. Misalkan oke lah, kita bisa sebut setidaknya kita di angka 7 gitu ya. Kalau di atas 7 oke, tapi setidaknya kalau misalkan keadaan lagi nggak berpihak ke kita gitu ya, kita anggapnya seperti itu, tidak sesuai dengan harapan, setidaknya nggak terlalu jauh di bawah tidak terlalu jauh dari angka 7 kalau ke bawah gitu loh. Kalau terlalu jauh, orang bisa apa coba? Orang bisa udah nggak bersemangat untuk hidup lagi, dan ya contohnya kayak depresi gitu loh ya kan. Jadi bagaimana kita berusaha mempertahankan itu, karena happy itu nggak harus kita loncat-loncat gitu kan, terus teriak-teriak kan, nggak harus gitu lah. Happy itu kan yang penting di dalam ini kita merasakan yang nyaman, kita nggak harus yang tertekan, sedih gitu ya, secukupnya gitu ya, kayak gitu loh contohnya ya. Itu pentingnya itu kayak gitu ya. Jadi nggak tergantung dengan situasi di luar kayak gitu ya. Ini tergantung, ini balik lagi, bisa seperti itu memang bergantung sama mindset tiap orang, bagaimana orang itu membangun mindsetnya gitu. Pasti perasaannya juga akan berbeda gitu. Oke.
Jadi soal ini aku melihatnya kalian itu akhirnya melalui situasi ini juga. Memang ini kayak situasi yang sulit dihindari, mungkin bisa jadi ya. Ini tuh penjelasan soal itu tadi, dimana kalian sempat merasa kehilangan gitu kan, terpuruk ya, berusaha bertahan dalam waktu yang tidak sebentar gitu kan, tiba-tiba datanglah blessing yang benar-benar bisa kalian rasakan, dan itu kayak reward dari apa yang sudah pernah hilang dari hidup kalian nih, dari diri kalian di waktu sebelumnya ini gitu. Jadi siklus itu, ini menceritakan soal siklus yang aku lihat di sini. Let it be aja gitu kan. Itu sih. Ya, itu yang aku lihat di sini, oke. Bagaimana berusaha seperti yang aku bilang itu tadi, berusaha menikmati apa yang ada gitu. Jadi biar nggak terlalu down banget gitu loh situasinya, mentalnya minimal kan. Ya, ini soal siklus yang kalian hadapi dari terpuruk sampai berusaha bangkit lagi. Tapi saat bangkit itu bukan, ya memang kalian juga mau bangkit, itu perlu banget, penting banget usaha dari dalam diri kalian. Cuman memang universe mengirimkan sesuatu untuk kalian juga gitu. Dalam hitungan ya itulah seperti yang aku baca tadi, bisa 6 bulan ke depan, oke? Ya, yang aku lihat di sini kayaknya mungkin aja dalam 6 bulan ke depan kalian lebih dekat lagi sama teman-teman hangout, ya, teman-teman kalian, orang-orang yang bisa bikin kalian orang-orang yang bisa menambah keceriaan kalian gitu. Apalagi Leo ya, Leo tuh suka banget nih bersosialisasi, terus suka banget kayaknya gitu ya, Leo tuh biasanya kayak gitu, suka have fun gitu. Have fun-nya maksudnya ya tiap orang mungkin cara have fun-nya beda-beda gitu. Ada orang yang bisa have fun di perpustakaan gitu kan, ya itu cara mereka untuk happy dan mereka menikmati itu, ya udah biarin aja gitu kan. Cuman aku melihat di sini Leo itu cenderung lebih ke keramaian gitu ya. Jadi kayaknya lumayan agak deket nih bisa jadi sama teman-temannya atau soul family, itu juga bisa ya, orang-orang yang mereka anggap cocok aja gitu loh sama jiwa mereka atau energi mereka atau frekuensi mereka, itu bisa jadi ya. Oke, nah udah sih ini soal kebijaksanaan yang aku bilang itu ya karena itu tadi ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri kalian, itu menampar kalian, memang menyadarkan kalian memang punya pandangan baru dalam diri kalian, dalam hidup kalian gitu ya. Jadi semacam kalian keluar dari cangkang aja setelah mendapatkan sudut pandang itu gitu. Dan itu yang aku bilang, itu akan merubah cara berpikir kalian menjalani hidup ke depannya gitu ya. Itu yang aku sampaikan tadi sebenarnya, oke? Ya, itu untuk Leo, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke. Oh, mungkin ini juga bisa jadi soal selebrasi sama teman-teman atau orang-orang tertentu ya. Itu juga bisa, oke? Ya, itu aja yang aku sampaikan soal situasi 6 bulan ke depan. Kemudian soal keuangan sebenarnya tadi udah disampaikan juga ya, soal keuangan udah semuanya sih. Iya, soal keuangan juga gitu. Ini kayaknya yang terpuruk tadi karena kehilangan, terus tadi kan aku udah bilang ya, ada imbas juga sama situasi keuangan ya, kehidupan gitu. Iya, ini sebenarnya konfirmasi kartu ini aja, jadi sama aja artinya gitu. Jadi kalian berpotensi dapatkan of pentacles lah ya 6 bulan ke depan ya. Ini soal happiness dan soal materi yang berlebih. Jadi keuangan tadi udah masuk juga penjelasannya. Good luck buat Leo, bye. Jangan lupa like, share, terserah lah ya. Dan ya good luck buat kalian ya. Semoga yang bagus ya bisa direalisasikan gitu ya. Bisa terrealisasikan gitu ya. Bye Leo.